Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan belajar latihan soal limit fungsi aljabar, di mana pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang materi limit fungsi aljabar. Untuk pertemuan kali ini kita akan mengasah kemampuan adik-adik dengan latihan soal limit fungsi aljabar. Di sini saya memiliki soal dengan tipe-tipe yang berbeda. Untuk soal yang pertama, limit fungsi X dikurangi 2 per 4 ditambah 2X untuk X mendekati 2. Langkah yang pertama kita substitusikan dulu X sama dengan 2 ini ke dalam fungsi ini. X dikurangi 2 per 4 ditambah 2X. Jadi setiap variabel X ini, yang ini, kita ganti dengan X sama dengan 2. Sehingga menjadi 2 dikurangi 2 per 4 ditambah 2 dikali 2 sama dengan 2 dikurangi 2 sama dengan 0, dan 4 ditambah 2 kali 2 4. 0 dibagi 8 itu hasilnya 0. Jadi limit fungsi X dikurangi 2 per 4 ditambah 2X untuk X mendekati 2 yaitu hasilnya 0. Kita beralih ke nomor 2. Tentukan limit fungsi X kuadrat dikurangi 49 per X kuadrat ditambah 3X dikurangi 70 untuk X mendekati 7. Sama seperti tadi, langkah yang pertama kita substitusikan X sama dengan 7 ini ke dalam fungsi ini. Jadi setiap X kita ganti dengan angka 7 sehingga menjadi 7 kuadrat dikurangi 49 per 7 kuadrat ditambah 3 dikali 7 dikurangi dengan 70. 7 kuadrat 49 dikurangi 49 hasilnya 0. Per 7 kuadrat 49 ditambah dengan 21 itu sama dengan 70. 70 kurang 70 sama dengan 0. Nah, 0 per 0 ini merupakan bentuk tak tentu. Kita ingat kembali di materi sebelumnya yang sudah saya jelaskan, di mana ketika kita menemukan bentuk tak tentu seperti ini, 0 per 0, ada dua metode yang dapat kita selesaikan. Yang pertama dengan memfaktorkan, dan yang kedua dengan mengalihkan bentuk sekawan. Kita tulis kembali soalnya limit X mendekati 7. Oke, untuk fungsi ini kita faktorkan X kuadrat dikurangi 49. Jadi di sini X, di sini X, kita lihat angka belakangnya min 49. Berarti berapa kali berapa yang hasilnya negatif 49? Negatif 7 dengan positif 7. Negatif 7 dikali positif 7 hasilnya negatif 49. Per, yang ini juga kita faktorkan. Seperti ini. Sini X, X kita lihat juga angka belakangnya. Berapa kali berapa yang hasilnya itu sama dengan negatif 70, dan jika dijumlahkan itu hasilnya positif 3. Oke, kita dapat 10 dengan negatif 7 ya, karena 10 dikali dengan negatif 7 itu sama dengan min 70. 10 ditambah dengan negatif 7 itu sama dengan 3. Jadi di sini negatif 7, di sini positif 10. Oke, ada yang bisa kita eliminasi. Oke, ada ya yang ini. Oke, yang ini kita coret sehingga tersisa limit X mendekati 7, X ditambah 7 per X ditambah 10. Sekarang kita substitusikan X sama dengan 7 ini ke dalam fungsi ini. Jadi 7 ditambah 7 per 7 ditambah 10. Hasilnya 14 per 17. Oke.
Ini hasil dari limit fungsi x kuadrat dikurangi 49 per x kuadrat ditambah 3x dikurangi 70 untuk x mendekati 7. Sekarang untuk latihan soal nomor 3, tentukan limit fungsi 5 dikurangi x per akar x dikurangi akar 5 untuk x mendekati 5. Langkah yang pertama kita substitusikan dulu x sama dengan 5 ini ke dalam fungsi ini. 5 dikurangi 5 per akar 5 dikurangi akar 5. Oke, hasilnya 0 per 0. Ini merupakan bentuk tak tentu. Sama seperti tadi ya, ketika kita menemukan persoalan seperti ini, ada dua metode yang dapat kita gunakan. Yang pertama memfaktorkan, dan yang kedua yaitu mengalihkan dengan bentuk sekawan. Oke, kita lihat dulu kasusnya di sini. Soalnya ini memuat bentuk akar. Nah, jadi metode yang cocok yaitu dengan mengalihkan bentuk sekawan. Oke, kita tulis ulang soalnya. Limit fungsi 5 dikurangi x per akar x dikurangi akar 5 untuk x mendekati 5. Oke, sekarang kita kalikan bentuk sekawan dari akar ini. Dikalikan bentuk sekawan dari akar x dikurangi akar 5 yaitu akar x ditambah akar 5. Oke, jadi kalau misalkan di sini negatif, berarti bentuk sekawannya di sini positif. Sebaliknya, kalau misalkan di sini positif, berarti bentuk sekawannya yaitu negatif. Per akar x ditambah akar 5. Kita lihat akar x ditambah akar 5 per akar x ditambah akar 5. Ini kan hasilnya itu sama dengan 1 kan? Iya. Jadi dia tidak mengganggu hasil dari limit fungsi yang sebenarnya. Oke, sekarang kita kalikan yang di atas dengan yang di atas dan di bawah dengan yang di bawah. Limit x mendekati 5, 5 dikurangi x dikalikan dengan akar x ditambah akar 5 per. Oke, kita lihat bentuk yang di bawah ini. Kita ingat kembali. A ditambah B dikalikan dengan A dikurangi B. Maka hasilnya A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Kita lihat bentuk ini berarti hasilnya akar x kuadrat dikurangi akar 5 kuadrat. Oke. Sama dengan, ini kita kalikan, 5 dikurangi x dikalikan dengan akar x ditambah akar 5 per akar x dikali akar x, hasilnya x dikurangi dengan akar 5 dikali akar 5, hasilnya 5. Oke, ada yang bisa kita eliminasi. Oke, yang ini dengan ini sudah sama ya, tetapi di sini yang di bagian atasnya ini x-nya itu negatif, di bawah itu positif. Sehingga negatif ini kita keluarkan ya, biar bentuknya sama dengan yang di bawah. Negatif x dikurangi 5, ya kan? Negatif dikali x, negatif x. Negatif dikali negatif 5, itu hasilnya 5, kan? Sama ya. Dikalikan dengan akar x ditambah akar 5 per x dikurangi 5. Oke. Sudah ada ya yang bisa kita eliminasi ini dengan yang ini. Tersisa, jangan lupa limitnya kita tulis kembali, negatif akar x ditambah akar 5. Sekarang kita substitusikan x sama dengan 5 ini ke dalam fungsi ini. Menjadi negatif akar 5 ditambah akar 5 sama dengan negatif akar 5 ditambah akar 5 sama dengan 2 akar 5. Ini hasilnya. Sekarang soal nomor 4.
Tentukan limit fungsi akar dari 2x ditambah 2 dikurangi akar dari x ditambah 3 per x kuadrat dikurangi 1 untuk x mendekati 1. Kita substitusikan dulu x sama dengan 1 ini ke dalam fungsi ini. Sehingga menjadi 2 dikali 1 ditambah 2 dikurangi akar dari 1 ditambah 3 per 1 kuadrat dikurangi 1 sama dengan ini sama dengan akar 4 dikurangi akar 4 per 1 dikurangi 1. Hasilnya yaitu 0 per 0. Ini merupakan bentuk tak tentu. Sehingga ketika kita menemukan bentuk soal seperti ini, kita dapat menggunakan dua metode seperti soal sebelumnya. Yang pertama memfaktorkan dan yang kedua mengalihkan dengan bentuk sekawan. Oke. Karena fungsi ini memuat bentuk akar, maka kita kalikan dengan bentuk sekawan. Akar 2x ditambah 2 dikurangi akar dari x ditambah 3 per x kuadrat dikurangi 1. Ini kita kalikan dengan bentuk sekawan dari yang memuat bentuk akar ini. Kalikan dengan akar dari 2x ditambah 2. Nah, karena di sini negatif, sehingga bentuk sekawannya di sini positif. Akar dari x ditambah 3 per akar dari 2x ditambah 2 ditambah akar x ditambah 3. Sehingga limit x mendekati 1. Nah, ini kita kalikan yang di atas dengan di atas, yang di bawah dengan yang di bawah. Kita ingat kembali seperti tadi, a ditambah b dikalikan dengan a dikurangi b, itu hasilnya a kuadrat dikurangi dengan b kuadrat. Oke, berarti ini akar dari 2x ditambah 2 kuadrat dikurangi akar dari x ditambah 3 kuadrat per ini kali ini x kuadrat dikurangi 1 kalikan dengan akar dari 2x ditambah 2 ditambah dengan akar dari x ditambah 3. Sehingga menjadi limit x mendekati 1, ini kuadrat, berarti hasilnya 2x ditambah 2 dikurangi dengan ini kuadrat, hasilnya yaitu x ditambah 3 per, oke, yang ini bisa kita faktorkan ya, x dikurangi 1, x ditambah 1 dikalikan dengan akar 2x ditambah 2 ditambah 2 ditambah akar x ditambah 3. Oke, yang ini bisa kita sederhanakan menjadi limit x mendekati 1, 2x dikurangi x, hasilnya x. 2 dikurangi 3 hasilnya negatif 1. Negatif 1 ya, kita tulis agak ke tengah sedikit. Jadi x dikurangi 1 per x dikurangi 1 dikali x ditambah 1 dikalikan dengan akar dari 2x ditambah 2 ditambah akar dari x ditambah 3. Oke, ada yang bisa kita eliminasi? Oke, ada ya, x dikurangi 1 yang ini dengan ini. Berarti di sini hasilnya 1 ya di atas. Oke, kita ganti dulu warnanya. Oke, sekarang ketika ada yang sudah dieliminasi, kita substitusikan x sama dengan 1 ini ke dalam persamaan ini. Sehingga menjadi 1 per
ini 1 ditambah 1 dikalikan dengan akar dari 2 dikali 1 ditambah 2 ditambah akar dari 1 ditambah 3. Itu sama dengan hasil. Maka hasilnya 1 per, atau kurung ya, 1 ditambah 1 2, di sini akar dari 4 2 ditambah akar dari 4 juga 2 ditambah 2 4 dikalikan dengan 2, hasilnya 8 ya. Jadi hasilnya yaitu 1 per 8. Oke, sekian penjelasan latihan soal limit fungsi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.